Oke, recording on. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mahasiswa manajemen ya yang mengambil mata kuliah web design. Hari ini pertemuan kita yang ke-9 ya untuk pertemuan tatap muka setelah UTS. Di mana sebelumnya kita sudah mempelajari HTML untuk pemrograman dasar membuat web ya. Alhamdulillah semuanya sudah sukses mengerjakan tugas. Yang tugas terakhir itu membuat mock-up tampilan desain yang akan direncanakan untuk membuat pembangunan web desainnya per kelompok. Jadi nanti satu kelompok itu ada maksimal 3 orang untuk membuat web. Dan outputnya nanti diharapkan bisa membuat web apapun ya dengan ciri khas sendiri yang setiap kelompok harus berbeda dan diusahakan bisa sampai hosting dan memiliki domain sendiri. Nah, pagi ini alhamdulillah kita bisa berkumpul sama-sama dan di sini ada Pak Yunus Supriyadiwijaya ya. Pak Yunus ini kebetulan owner dari Baramits. Beliau yang banyak membantu riset saya juga dan yang membantu membuatkan mesin hoax detection saya gitu ya. Beliau dosen di Telkom University juga di apa Pak kemarin ya? Oh di UNUR ya, Universitas Nurtanio. Dan satu lagi di Universitas apa ya Pak Yunus? Boleh perkenalkan dulu aja langsung Pak Yunus. Nah mungkin Oke Bu. Pak Yunus ya, enggak langsung Pak. Biar ada waktu. Yang lainnya kayaknya udah nggak sabar nih. Yang lain mungkin mahasiswa yang lain mohon dipersiapkan. Saya backlight, kameranya backlight mungkin ya? Ya, nggak apa-apa. Dipersiapkan laptopnya dan mungkin dipersiapkan juga kameranya boleh on dulu sebentar nanti sambil Pak Yunus ngasih ini apa untuk attendance kehadiran. Boleh Imah, Silvi, Sri, Alfi, Aisyah, Aji, Oki, Ferry, Rena, Delvinanda, Salma, Dani, Danis. Oke. Ada Dani Adi. Ya. Dani, gimana lancar kemarin ngodingnya? HTML? Kemarin nggak ikut Ibu. Bikin apa Dan? Suara Dani kecil. Suaranya kecil. Nih, Ferry bikin apa Fer? Websitenya? Bikin parfum Bu. Toko parfum. Nanti boleh dipakai seterusnya loh Fer. Oke, Silvi nggak apa-apa. Bisa dilanjutkan ya nanti kalau mau dipakai e-commerce. Oke, ada Oki, semua Tasya, saya ambil ya izin ya, attendant. Oke, 1, 2, 3. Saya input ke kelas. Oke, mangga silakan Pak Yunus dilanjutkan untuk selanjutnya dan dipersiapkan kamera lagi nih laptopnya masing-masing. Satu lagi di mana Pak Yunus ngajarnya? Lupa tadi saya. Oke Bu, terima kasih. Mungkin perkenalan dulu. Ya, nama saya Yunus Supriyadiwijaya. Saat ini berprofesi sebagai full stack developer ya. Selain dosen, ngajar di 3 kampus, Telkom University, Politeknik Negeri Padang, Universitas Nurtanio, sama Pasim. Selain itu memang fullnya saat ini lagi di Jakarta, di Smartfren ya. Jadi ada beberapa proyek ada di Smartfren. Sudah bisa dilihat mungkin di LinkedIn ya. Saya enggak di ini aja Pak, di chat. Di chat aja ininya apa? Kalau misalnya ada informasi-informasi yang ingin disampaikan langsung kirim di LinkedIn. Biar anak bisa langsung akses. Oke, mungkin nanti kalau Anda mau lihat apa keahlian mungkin ya takutnya beda tipis ya. Saya bukan untuk menunjukkan kemampuan tapi
beberapa mulai dari tahun sama sebenarnya dengan Anda. Tahun 2000 tahun 2000 sorry. Background saya itu dari D3 ekonomi, jadi sama dengan Anda mungkin manajemen. Oh, Kemudian semangat nih yang mungkin saya udah saya ternyata kelihatan ya penemu share juga screen. bukan anak IF. Ya, udah kelihatan share screen ya. Mohon maaf bukannya Udah, maksud Kak. pamer, tapi mudah-mudahan jadi motivasi buat Anda. Nah, oke. Ini mungkin saya bisa lihatkan personal information atau curriculum vitae. Tahun ya saya kuliah diploma D3 ekonomi di Universitas Pajajaran, ngambil ekonomi atau lebih tepatnya ke manajemen marketing manajemen. Kemudian S1-nya saya ngambil Fakultas Ilmu Komunikasi, kemudian S2-nya baru ilmu teknologi informatika. Ya memang tidak nyambung, tapi alhamdulillahnya pada saat itu ITB berubah kebijakan ijazah sosial itu boleh mengambil informatika. Nah, tahun 2003 saya mulai 2004 2003 mulai masuk ke sebuah perusahaan konsultan hanya sebagai tenaga administrasi biasa, tapi lama-lama saya tertarik dunia programming, akhirnya belajar dipandu dengan beberapa teman dan ada lebih banyak otodidak karena ilmu sudah dibuka. Beda dengan zaman kita dulu, saya dengan Bu Sri, Bu Yuliani ya, mencari ilmu itu sedikit ada kesulitan ya, datang ke kampus, cari ke perpustakaan, cari bukunya. Kalau sekarang ya hampir berdasarkan statistik ya yang dilihat itu 30% sampai 50% itu konten di YouTube itu adalah learning. Dan setiap tahun e-learning itu sudah bertambah banyak di website, sehingga tantangannya bagi kita sekarang mau nggak mencari ilmunya, karena ilmu itu sudah sangat dibuka dan sangat banyak sekali dan sangat cepat ya informasi yang ada di internet, sehingga bagi mahasiswa kalau mau mencari itu sangat mudah. Beda dulu dengan zaman kita. Artinya begini, sering saya katakan untuk menghasilkan sebuah karya tulis kita cukup lama gitu, cari bukunya iya kalau dapat, kalau tidak kita butuh waktu gitu. Nah, sefaktanya sekarang Anda klik hari ini, detik itu juga informasinya dapat. Bayangkan betapa cepatnya percepatan peradaban manusia. Ekonomi juga bergerak cepat, artinya teknologi bergerak cepat, peradaban manusia bergerak cepat. Perekonomian dulu transaksi bisnis hanya hitungan mungkin bulanan, tahunan, bahkan ekspor impor tahunan. Hari ini apa yang terjadi? Hitungan detik. Hari ini di-upload, hari ini orang melihat. Di belahan dunia lain mereka bisa transaksi secara online dan uang juga ditransfer dalam hitungan cepat. Nah, ini buat tantangan buat kita bersama. Mungkin saya akan lihatkan roadmap-nya ya. Jadi Anda kalau memang walaupun background-nya manajemen, yang penting pertanyaan pertama adalah sebelum saya memulai programming, ini motivasi kita belajar programming, which programming language yang mau kita belajar, motivasinya apa? Oh jelas, kalau dulu saya itu motivasinya make money, karena ada job gitu ya, ada tuntutan. Kalau Anda mungkin ya apa yang menjadi motivasi kita belajar programming. Bagi saya sih programming itu cukup membantu dalam membentuk logika berpikir. Artinya ketika kuat dalam algoritma dan logikanya, bahasa apapun yang diberikan bisa beradaptasi. Dari tahun 2000, 2003 sampai 2000, sekarang 2020, hampir 17 tahun ya, 2004 persisnya sih kalau mulai programmingnya kalau nggak salah. Dan kuliahnya sendiri sih 2010. Jadi belajar programming hero wall saya itu di usia 32 atau 33. Beda dengan Anda, startnya udah 20, mungkin sekarang startnya lebih mudah dari saya, mungkin ada yang sekitar 20 tahun, 19 tahun, 21, bisa dibayangkan kalau seandainya menghabiskan waktu belajar programming sehari itu misalnya 2 atau 4 jam. Faktanya apa yang terjadi? Sangat terbalik dengan saat ini. Berdasarkan penelitian rata-rata orang-orang itu menghabiskan waktu di gadget 150 kali minimal membuka gadget, dikali 2 menit bisa setara dengan 4 sampai 6 jam. 6 jam berarti seperempat hari. Kalau seperempat hari berarti 10 tahun, kalau hidup 40 tahun, 10 tahun buka gadget. Nah, bisa dibayangkan kalau 10 tahun kita belajar programming misalnya. Tapi
di dunia pekerjaan apapun, ketika logika dan algoritmanya bagus, maka dia dalam berpikir itu berpikir pola pikirnya berurut gitu, sangat membantu di bidang pekerjaan apapun. Jadi jangan apa, dan programming is easy. Programming is not typing but thinking. Jadi mikir gitu ya. Kalau logika berpikirnya kuat atau sering digunakan, masalahnya kenapa kita lemah di logika berpikir, karena jarang dipakai aja cara otak kita untuk memaksimalkan dalam berpikir. Kita lebih banyak menghabiskan waktu yang memang kita hitung saja sendiri waktunya. Nah, mungkin di sini ada grade dari mana kita mulai, sehingga kalau nanti saya biar bisa punya gambaran mahasiswa, kenapa bootstrap gitu. Bootstrap itu arahnya kemana. Nah, dari sini bisa kita lihat, misalnya nanti Anda akan belajar apa, Python, Java, C, PHP, Objective-C, atau JavaScript. Nah, kalau memang arahnya arahnya Anda mungkin di sini nanti bisa ke web, jadi di sini mungkin Anda bisa lihat front-end web interface. Sedangkan programmer web interface sendiri sekarang sudah bisa masuk ke mobile. Jadi sekarang itu sudah jadi suatu platform yang React Native atau React Flutter, atau dia mengembangkan satu aplikasi tapi bisa dibuka di 3 device. Bisa langsung jadi APK Android, bisa langsung jadi iOS atau jadi web. Nah, itu yang ke depan, sehingga pemrograman itu bergerak cepat. Sehingga nanti kita pilihnya arahnya kemana. Bisa mungkin nanti saya akan share ini screen ini. Gambar ini ke mahasiswa. Dan selanjutnya setelah kita mengetahui kita itu mau kemana, web developer in 2020, artinya choose your path, menjadi front end, back end, atau full stack. Full stack itu artinya ya front end bisa, ya back end bisa. Ya kebetulan saya sendiri menjadi full stack developer di Smartpen ya. Tapi lebih banyak sekarang ke back end. Jadi kita kalau sudah senang dengan programming, intinya senang gitu ya. Karena kalau kita belajar apapun, tidak ada rahasia terbesar kalau mau berhasil kecuali dengan mengulang. Kalau peribahasa ulama dulu bilang sirul hifdi at-tikraru. Jadi rahasia terbesar orang menghafal adalah mengulang. Cuman cobaan orang yang mengulang ini adalah bosan. Nah, bagaimana cara menghilangkan bosan? Ya kita harus suka gitu. Jadi kalau rasa sukanya atau rasa kecintaannya terhadap suatu profesi akan mengalahkan kebosanannya, sehingga dia mengulang itu suatu hal yang menjadi, karena kalau kita ingin berhasil dalam dunia programming tidak ada kata kunci selain mengulang. Mengulang dalam artian apa? Sering terjun dalam banyak kasus. Nah, suatu saat ibarat pisau ya. Kalau pisau itu diasah setiap hari, bayangkan 10 tahun diasah, tajamnya seperti apa, termasuk jadi tadi cara berpikir kita, kemampuan dan keahlian. Kenapa saya akan menyampaikan ini? Karena mahasiswa yang saya lihat fenomenanya akan bersaing dengan banyak orang. Jadi ketika ilmu sudah dibuka, maka persaingan pun menjadi ketat. Nah, kalau kita hanya sekedar biasa-biasa saja, waktu kita juga biasa-biasa saja, maka hasilnya juga biasa-biasa. Artinya kalau kita berdoa minta ilmu bermanfaat adalah hasil, bukan proses. Jadi kenali dulu, kalau kita belajar logika algoritma kan kita hasil atau display. Kita display kan adalah ilmu bermanfaat, tapi kenali prosesnya. Prosesnya apa? Ya belajar. Inputnya apa? Ya ilmu. Nah, itu kalau kita lihat, ya bagaimana bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat tanpa ada input, tanpa ada proses. Prosesnya adalah belajar. Belajar bagaimana menghabiskan waktu yang cukup untuk belajar. Nah, contoh sekarang hari pagi ini jam 7 sudah bangun, ya harus banyak belajar. Ya, di saat orang lain tidur kita belajar. Nah, mungkin setelah kita mengetahui atau front end atau back end, saya akan langsung masuk. Kalau web itu lebih banyak ke front end. Jadi di sini ada diagramnya. Bagaimana yang pertama, skill apa yang kita miliki, ya ini. Tadi yang seperti kata Ibu Sri Mulyani bilang, Bu Yuliani katakan tadi, kita nanti sampai ada domain, ada web hosting. Nah, kita belajar internet ya ke sana. Tapi hari ini kita masuk ke spesifik, yaitu HTML, CSS, dan JavaScript. Jadi HTML, CSS, dan JavaScript, mungkin JavaScript kita tidak masuk hari ini ya. Tapi untuk dunia programming saat ini, JavaScript itu sebuah
kemutlakan gitu. Jadi HTML, JavaScript itu menjadi suatu kemutlakan. Oke, kita masuk mungkin ke setelah mengetahui apa itu roadmap-nya. Saya akan sedikit sekilas mengenai apa itu Bootstrap. Bootstrap itu mungkin apa profesinya? Anda mungkin tidak perlu mengenal web programming atau PHP programming atau Java programming. Anda bisa berprofesi sebagai web designer. Ini contohnya, Anda bisa jualan di web designer dan faktanya kita sendiri kalau banyak developer itu ngambil dari template dan beli di template karena mengurangi waktu dan biaya. Kecuali perusahaan besar ya, kalau perusahaan besar seperti saya di Smartfren, mereka programmer UI UX-nya punya sendiri, mobile punya sendiri. Ya, artinya desain juga nggak mungkin desainnya ya harus original. Contoh ini mungkin Anda bisa lihat, saya buka satu situs, misalnya saya ini ada harga AppKit mobile $24. Kemudian saya lihat apa sih Bootstrap. Nah ini dia tampilannya seperti mobile, padahal dia eh, sebenarnya itu HTML. Jadi kalau dibuka di browser tampilannya seperti ini. Nah ini kan tampilannya tuh apa tampilan web. Tapi kalau ketika dia tampilan mobile, kita bisa kalau pakai Chrome, Developer Tools. Developer Tools. Nah, ternyata kalau di Android seperti ini, sorry, bukan di Android, di smartphone. Jadi kalau kita mau pakai iPhone, tampilannya seperti ini. Kalau kita mau eksperimen ke iPad, seperti ini. Kalau kita mau di flip, kita bisa di flip. Nah, itu yang dikatakan bootstrap. Jadi dia bisa tampilan akan menyesuaikan dengan screen. Jadi kenapa UI UX ini gambarannya seperti kita ya. Kalau kita membeli sebuah produk, tentunya kita ngelihat tampilannya dulu. Tampilannya menarik nggak? Representatif nggak? Ini websitenya kurang profesional. Tampilannya juga nggak asik gitu. Nah, itu juga menentukan dalam mendesain sebuah aplikasi. Nah, itu Bootstrap. CSS nanti akan ada di dalamnya juga. Sekarang sudah Bootstrap 4. Mungkin nanti kita akan praktek. Tidak semua mungkin saya akan praktekkan karena Bootstrap ini sendiri juga banyak sekali cabangnya sehingga untuk waktu 1,5 jam mungkin tidak cukup, tapi at least Anda sebagai pengantar dulu, nanti kedepannya Anda bisa, nanti sudah saya sediakan dua video yang memang lengkap, nanti outputnya bisa membuat sebuah aplikasi seperti ini. Jadi mungkin kalau saya buka, ini saya buka HTML. Jadi kalau bisa juga nanti tampilannya juga ketika dibuka di Android jadi seperti apa. Ini kan ada website. Jadi nanti mungkin output mahasiswa membuat sebuah website atau cPanel website. Kalau control panel itu seperti admin ya, admin panel. Nah ini kan ada kalau saya tampilkan bootstrapnya tampilannya seperti ini dalam tampilan mobile. Ketika diklik nanti ada beberapa page. Ya, ini mungkin mahasiswa nanti akan diminta mungkin tugas akhirnya seperti itu. Jadi kalau misalnya template si panel. Nah ini mungkin si panel modelnya seperti ini. Mungkin nanti mahasiswa ada kok video tutorial banyak. Nah ini kalau model bikin si panel. Nah, ini beberapa model si panel di demo. Nah ini model-model untuk cPanel, website e-commerce. Nah mungkin nanti bisa menjadi tugas akhirnya merancang tampilan dari segi UI UX. Nanti mungkin dibagi kan tadi beberapa tim ya. Ini ada kita bisa login misal. Nah ini tampilan untuk cPanel. Nah ketika di dalam kita coba lihat di Android tampilannya seperti apa. Dia menyesuaikan screen. Dan ini menarik gitu ya. Kalau kita buka, kalau HTML lama tahun 90-an ya mungkin tidak seperti ini dan sifatnya dengan adanya JavaScript dia lebih responsif gitu istilahnya begitu. Nah itu mungkin dari sisi apa sih Bootstrap. Nah sekarang kita coba masuk praktek ya. Apa itu? Saya minta mungkin mahasiswa coba barangkali pakai tools yang sederhana, Sublime.
Sublime, kemudian kita coba masuk ke situs resminya. Kalau PDF-nya sih saya tidak rekomendasi download PDF karena mungkin karena PDF itu ketika dibikin tahun ini ternyata tahun depan juga dia berubah lagi karena programming atau desain itu bergerak cepat di perubahannya. Nah mungkin saya minta juga mahasiswa langsung ke getbootstrap.com, bisa langsung ke sana. Mungkin saya akan share linknya di grup ya. Di grup saya akan share getbootstrap.com atau juga web3 school bisa, tapi sebaiknya langsung ke sumber aslinya, yaitu Bootstrap. Kita masuk ke Bootstrap Get Started. Di sana nanti ada download. Jadi ada dua, kalau Anda ada dua download, ada download source, ada download. Kita ngambil download yang download atas yang hanya sekarang udah Bootstrap 4 versi 4.5.3 ya. Nah, ini kita download yang di sini. Saya akan coba download. Oke. Kalau nggak salah itu tidak besar ya. Kemudian kita coba ini ada di mana, saya download. Kemudian saya ekstrak bentuk zip. Jadi Bootstrap 3. Oke, saya mungkin di sini. Nah, di sini ada Bootstrap 4.5.3. Oke. Oh, sorry, ini supaya di luar ya. Ini ya. Aduh, salah hapus. Jadi download. Nah, ini kita copy. Nah, di dalam foldernya nanti ada namanya CSS dan JS. JS itu kumpulan JavaScript, dan CSS ada kumpulan CSS. Jadi kalau mungkin saya nggak mengulang CSS, tidak akan bahas CSS. Kalau mau CSS bisa langsung ke situsnya. Apa itu CSS? Itu lebih ke mempercantik tampilan atau bentuk font. Sekarang ada font awesome ya, untuk icon juga sudah ada. Nah, nanti di sini ada dua, kita akan coba eksperimen di sini melalui tutorialnya. Jadi kita akan coba nanti step by step tutorial di website ini, bagaimana kita akan membuat sebuah tampilan layout sederhana. Pertama mungkin kita bikin navbar yang ada di atas. Semuanya sudah komplit, nanti mahasiswa tinggal mengikuti dari yang sudah diberikan oleh mereka. Nah, pertama kita tadi buka untuk foldernya ya, open folder. Mohon maaf, kecepatan nggak ya? Atau mahasiswa ngikutin? Mengikuti kecepatan boleh di teks. Kecepatan. Kecepatan, Pak. Ya, kecepatan, Pak. Ya, apa intinya memang gitu ya, online kadang-kadang satu arah kalau expert ya. Jalan. Yang boleh di teks ya, di type di chat. Mungkin gini, kenapa biasanya kalau memang langsung mau praktek ya silahkan. Tapi biasanya yang saya sudah ngajar online, mereka perhatikan dulu, mereka juga ngerekord, nanti mereka praktek di rumah. Tapi karena nanti kalau pikiran saya 1,5 jam itu khawatir dapat sedikit. Jadi betul sekali. Jadi mohon maaf ya, mungkin mahasiswa walaupun saya agak cepat, Anda juga sudah sedia laptop. Tapi nanti kan ada videonya nih, bisa di-share. Nanti Anda coba lagi. Jangan khawatir, kenapa saya katakan tadi, saya sudah mempersiapkan 2 link. Dan ini Anda juga gampang sekali ya. Ini Anda tinggal download ini, dia udah bikin tutorial dari 1 sampai 25. Bahkan ini juga Anda, nanti ini tugas akhirnya bikin ini. Anda bikin cPanel, membuat halaman admin, sistem informasi akademik misalnya. Ikutin tutorialnya, ikutin ini aja. Maksud saya simpel. Jadi kita pertemuan ini artinya jangan khawatir gitu. Jadi saya udah menyiapkan 2 link, Anda bisa nonton di YouTube. Bahkan ini kalau menurut saya ini cepat sekali gitu ya. Cepat sekali, kita mudah mengikutinya, mengulang videonya juga mudah. Nanti akan saya share
tadinya ini terakhir gitu, sehingga Anda bisa fokus dulu ke saya. Jadi lebih banyak tadi saya mungkin cerita non teknikalnya, tapi kalau untuk teknikalnya, untuk in detail, mending dokumentasi yang sudah sangat lengkap di internet banyak. Saya rekomendasikan dua, karena ketika kemarin saya ngambil tutorial dalam bahasa Inggris, beberapa mahasiswa kesulitan. Nah, saya ketemu framework Indonesia Bootstrap Panel gitu ya, ini mudah. Mungkin gitu ya, mohon maaf sebelum mahasiswa, karena 1,5 jam mungkin waktunya cukup sedikit. Lanjut. Anda perhatikan dulu. Karena ini kalau kita perhatikan ini banyak sekali layout yang kita pelajari. At least kita belajar ininya dulu, basicnya Anda perhatikan dulu. Nanti untuk belajar, jangan khawatir nanti akan saya share linknya. Oke, lanjut dulu Bu ya. Oke, silahkan Pak. Oke, kita lanjut. Di sini setelah kita coba bikin pertama, jadi betapa mudahnya. Saya ingin menyampaikan pesannya itu dulu. Nanti kalau untuk teknikal kita lebih banyak diskusi, nggak masalah. Jadi tadi yang kita file sudah ini kita select folder, sehingga kita bisa mengetahui struktur foldernya gitu. Ini kan kelihatan struktur folder yang udah kita bangun tadi. Nah, kita coba new file, kita nanti save as. Nah, di websitenya, di website Bootstrap tadi Anda bisa ke Getting Starter, ada starter template di sini. Nah, itu perhatikan, ikuti saja di sini yang ada starter template, nanti ngikutin semua yang ada tutorial di sebelah kiri maupun sebelah kanan. Dan saya hanya mempermudah dulu sebagai basic. Ini saya copy paste, jadi saya sendiri tidak ahli ya programming, maksudnya tidak ahli di bidang UX, karena harus ada sentuhan seni. Mereka juga harus bisa sedikit Photoshop atau Corel, karena dalam mendesain harus sebagian icon ada yang free, sebagian icon ada yang original. Nah, setelah saya copy paste, di sini ada tadi dari starternya, ada starter template. Jadi dimulai kita dari template. Nanti setelah template kita copy, kita mulai kita mulai nanti membuat layout, konten dan komponen hanya kopas. Nah, nanti untuk desain mempercantiknya nanti Anda bisa sesuaikan dengan keinginan atau melihat mobile template in Forest. Jadi kalau Anda ahli nanti di bidang ini, Anda juga bisa jualan gitu, nggak mesti keahliannya. Jadi bayangkan aja $24 kalau ada yang beli 10 orang juga ada $240 dalam sehari. Ya, teman saya kebetulan profesinya sebagai web designer. Nah, ini kebetulan kalau Anda lihat di screen, ini ada yang perlu diperhatikan. Ini saya save as dulu indeks HTML di dalam indeks HTML. Kebetulan di sini ada kalau saya saat ini masih online. Jadi untuk mengambil CSS library CSS-nya itu masih online karena dia masih kita bergantung pada internet. Kalau Anda bikin offline, di sini Anda lihat ada CSS, di sini juga ada CSS. Oh, ternyata Bootstrap min CSS ada di sini. Nah, ini dibuang nih foldernya. Jadi yang HTTPS sekarang dibuang, sehingga dia, kenapa CSS? Karena foldernya CSS. Kenapa Bootstrap min.js? Karena nama filenya Bootstrap min.js. Dan ini juga dibuang. Kalau untuk offline. Jadi sehingga nanti kita akan lihat perbedaannya. Kemudian kita tambahkan text type, text slash CSS. Mungkin gitu. Tapi kalau mau online juga bisa, nggak masalah. Sama halnya dengan JavaScript, di sini juga ada bundle min.js. Di sini juga ada bundle. Tapi di sini masih ngambil online. Kalau Anda mau offline, ini tinggal dihilangkan. Jadi JS adalah folder JS, bundle adalah. Nah, sekarang sudah jadi. Sekarang kita coba tampilkan, klik kanan, open in browser. Nah, sudah keluar, hello world. Nah, inilah program pertama kali kita untuk membuka dunia programming. Selamat datang di dunia programming. Atau di dunia CSS. Nah, sekarang kita coba masuk dulu, kita praktek. Kita masuk ke, coba kita balik lagi ke websitenya. Saya akan dekatkan di sini. Kita coba nanti buka komponen. Kita pertama kali saya langsung ke navbar. Navbar itu apa? Ini navbar ini yang paling atas. Jadi nanti kita akan bikin navigation bar.
kemudian nanti ada side panel, semua ada di sini, kita tinggal ngikutin. Nah, ini contoh kita masukkan. Nah, ini udah ada. Jadi kalau kita coba scroll, ini ada navbar brand, dia ngasih tahu support apa ini, from inline, collapse. Ini tidak usah perlu dihafal ya, tapi at least nanti akan saya jelaskan beberapa komponen yang sebenarnya kita tinggal mengikuti saja gitu, tanpa harus menghafal semua code, karena mereka juga sudah ada library-nya lengkap di situsnya. Ini tinggal di copy aja, tidak usah di blok, copy. Kemudian kita coba tadi taruh di bawah body. Jadi yang hello world kita ganti di body. Nah, ini kita rapikan. Oh, kita rapikan di sini. Nah, enough. Oke. Sekarang kita coba. Nah, ini tampilannya jadi sudah bisa keluar gitu. Oh, ini JavaScript-nya kayaknya nggak jalan ini. Sebentar. Ini, oh ini juga harus dihapus. Nah ini bisa jalan. Nah, ini contoh bikin navbar, navbar. Jadi sebenarnya sangat mudah gitu ya, sangat mudah. Kita tinggal mengikuti apa yang ada di situsnya. Jadi situsnya ini sudah sangat lengkap. Dan kalau kita scroll ke bawah, kalau kita lihat di sini, di sini ada clue. Dia ngasih clue, ada BG. What is the meaning of BG? BG itu adalah background. Oh, background. Berarti bisa diganti dong. Oh, bisa. Sangat memungkinkan kita ganti warna. Kita ganti background color. Ternyata dia ngasih ada primary, secondary, success, danger, like, dan macam-macam. Nah, ini bagaimana? Kalau kita mau bikin biru, ya kita copy primary, kita tulis di BG light primary di navbarnya. Jadi ada slash navbar. Kalau navbar ada nav, ada tag nav. Itu berarti di situ adalah semua properti yang ada di navbarnya. Kalau ada div itu apa, UL apa, UL itu apa, L itu adalah list. List. Jadi di sini ada div lagi. Kelas ini kelasnya apa? Jadi nggak usah dihafal karena mereka juga sudah membuat library seperti ini. Yang perlu mungkin nanti adalah background color, origin, itu dia juga standar HTML kita harus mengerti juga. Contoh tadi seperti ini, kita coba, ternyata tampilan juga bisa warnanya berganti. Itu mungkin basic untuk navbar. Jadi nanti kita mau bikin sidebar gimana? Ikutin aja tutorialnya. Nah, mungkin saya coba ngambil yang namanya grid basic. Karena ini penting sekali grid basic. Kalau kita lihat di sini, coba saya mungkin get start. Kalau kita coba get start, ini ada try it yourself. Nah, ini ada bootstrap. Bootstrap ini ada kolom 3. Tapi kalau ini kalau di tampilan di web, tapi kalau kita coba berubah di tampilan, ternyata div-nya menjadi ke bawah. Jadi, tadinya ke samping, sekarang menjadi ke bawah. Vertikal, yang tadi horizontal, sekarang jadi vertikal. Nah, kita masuk ke grid basic ya. Grid basic itu dia dalam satu layar, satu screen dari ujung kiri, ujung kanan, dari ujung kiri ke ujung kanan atau kanan ke kiri, itu dia bagi sebagai 12 kolom. Jadi 12 kolom, nanti akan kita belajar ada call SD, call MD, call LG. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, saya akan coba dulu ini copy, kemudian saya taruh di bawah navbar. Di bawah navbar di sini. Jadi nanti dia ada per part-partnya gitu. Jangan khawatir, setelah navbar ini nanti Anda bikin komen. Jadi di sini navbar atas gitu ya, atas start. Jadi ini komen, jadi komen itu dia nggak akan baca. Nah, nanti di sini juga Anda kasih komen bahwa ini berakhirnya di sini. Navbar start, bawah N. Nah, di sini Anda juga kasih komen, ini apa sih yang ini gitu. Misalnya ini tadi ada kolom, kita belajar kolom. Kemudian di sini juga adalah kolom ya. Ini N, jadi kita mau ngisi apa. Nah, ini ada kolom SM3. Nah, ikutin aja, ada 2, ada 4, ada 7, ada 8.
Ini SM3. Nah, kita coba hasilnya seperti apa. Nah, ternyata dia bagi 3. Ada 4, tapi dia ada 4, dibagi 4. Kemudian kalau kita, ini kan dia bentuknya horizontal. Ternyata kalau kita buka developer, dia menjadi vertikal. Nah, ternyata tadi kolom itu dibagi 3, dibagi 4. Kemudian ketika tampilannya menjadi smartphone atau di screen berubah, dia menjadi vertikal. Kalau kita rotate ininya, nah kemudian termasuk navbar. Navbar tadi kalau ketika tampilannya ini dia kelihatan menunya, akan tapi kalau kita berubah menjadi developer tool, dia berubah menjadi sebuah menu yang sifatnya, nah ini JavaScript. Jadi kalau in-click itu JavaScript. Jadi kita tidak perlu ke depan sih sudah ada frameworknya. Kalau JavaScript itu ada jQuery, ada Dojo, tapi lebih banyak jQuery sih yang lebih. Nah, kalau kita lihat source-nya di sini bisa kita lihat, oh ini arahnya ke sini, ini arahnya ke sini, dan bisa copy paste. Sebenarnya pada dasarnya juga kalaupun ini berbayar, ini bisa kita download kalau tahu teorinya. Tapi saya tidak ngajarin ya. Jadi ngambil template orang sebenarnya mudah di internet. Tapi ya kita menghargai yang bikin deh. Nah, kemudian navbar ini ada seandainya kalau kita mau bikin ini ke rata tengah, kita nanti tinggal tambahkan di sini style, text origin, kita tulis center, dan kita save. Nah, ini ke tengah, rata tengah. Nanti kalau kita mau masukkan image bagaimana? Nah, itu nanti kita rancang dulu tuh. Dari bawah ke atas, dari atas ke bawah ini mau berapa tampilannya? Lebarnya berapa, kita bagi berapa, nanti di sini ada kotak lagi, di dalam div bisa kita kasih div lagi, di dalam callspan bisa kita kasih, di dalam div row kita bisa kasih div row lagi. Contoh, kalau ini kita bikin div row lagi, di dalam div row ini kita bisa kasih div row lagi. Jadi ternyata kita bagi 3, di dalamnya kita bagi 3 lagi, bagi 4 lagi gitu. Nah, itu bisa. Jadi nanti dia akan selalu tampilannya sesuai dengan bentuk lebar screen-nya. Nah, ini kan kita bagi lagi. Nah, sorry, ini mestinya. Jadi, nah ini bisa kita bagi. Jadi bisa di dalam span dikasih call span lagi, dikasih lagi tampilan lagi. Nah, kita kembali ke yang utamanya di Bootstrap ini. Bisa kita coba back. Kita misalnya bikin komponen apa gitu ya, list group. Nah, kalau kita bikin list group seperti ini, kita tinggal copy paste aja. Copy, kita masukkan list groupnya ke dalam correspondent tengah tadi. Misalnya di sini. Nah, ini harus dirapikan ya, jadi tidak sembarangan. Karena nanti kalau ini kelihatan pasangannya kemana. Jadi kita coba. Nah, ini juga tetap rapi ya. Jadi ada lebih nah ini nanti mau bikin kita di sini ada sidebar, tambah lagi. Nah, ini untuk yang di sini adalah misalnya nanti kita bagi ini bukan 3 tapi 3 di sini adalah 3 berarti sisanya berapa ya? 3 12 9. Jadi di 9 kolom kita bisa jadiin satu untuk panel tengah. Itu contohnya bisa kita contoh di sini. Ada lagi kalau kita bikin page nah ini page. Jadi kalau page itu kita tinggal bikin, kita copy. Kalau untuk bikin yang sering ditanya itu bikin grid atau data grid itu konten modal progress bar. Jadi modal kalau table mungkin table kita bisa cari di sini ya, di HTML table
kita kombinasi dengan HTML ya. Anda mungkin sudah belajar. Nah ini, write yourself. Di sini ada table. Table bisa kita komunikasikan, ini tabelnya juga udah bagus kan tampilannya. Kita bisa taruh di sini tabelnya. Nah, kalau kita mau bikin table grid, kita rapikan. Kemudian di sini ada CSS-nya, nanti simpan di CSS ya. Taruh di CSS untuk table. Ini bisa kita tambahkan. Nah, ini bisa table. Jadi ini contoh. Jadi dia tidak mengganggu yang kospan lain, dia ada sesuai dengan lebarnya gitu. Jadi dia akan masuk ke dalam mana div dia yang berada. Jadi ini di sini kelebihannya Bootstrap 4 ya. Bootstrap 4 itu sangat mudah. Kemudian apalagi Anda bisa coba semua ya. Jadi dalam artian bisa mencoba semua yang ada di ini. Jadi kalau mau nyoba bisa tinggal copy paste. Jadi eksperimen ini apa? Saya juga tidak hafal semua ya, karena untuk mengetahui fungsi-fungsinya tentunya kita harus eksplor satu-satu dari ininya. Dari yang jelas jangan lupa di komen ini untuk apa, supaya Anda bisa mengidentifikasi antara satu bit dengan bit lain. Kalau ini saya bikin, tambahin, apa jadinya? Nah, lebih menarik kan mungkin, oh, saya sudah selesai. Nah, itu yang bisa mungkin saya sampaikan ya, kalau kita harus ekspor satu-satu, mungkin cukup panjang gitu. Dan ini tidak sedikit, jadi kalau hari ini mungkin kalau secara basic, Anda sudah mengetahui gitu ya. Yang penting kan apa namanya, bagaimana menempatkan library CSS-nya ketika di offline, ketika di online bagaimana. Nah, kemudian JavaScript-nya juga harus jalan. Kenapa JavaScript harus jalan? Kalau JavaScript tidak jalan, cara membuktikannya begini. Ketika Anda sudah berhasil, Anda klik kanan. Kemudian di sini ada link CSS. Kalau dia ada isinya, berarti berhasil. Kalau JavaScript di bawah juga, ternyata keluar. Dia sumbernya dekat di atas tadi. Sumbernya di mana? Ada. Jika kita salah, misalnya begini. Kita salah, kemudian kita coba save, kemudian ada page source, ini kita JSS, dia nggak ketemu, nggak diakses. Nah itu yang paling penting, basic-basic. Jadi pada dasarnya Bootstrap itu sudah ada template dan kita tinggal mengikuti dan sangat mudah. Kalau JavaScript-nya tidak jalan, contoh tadi kita ulang lagi nih. Di JavaScript-nya lupa. Saya save salah, saya coba sekali dia salah. Maka drop down menunya nggak bisa diklik gitu. Berarti ada problem di situ. Bukan hanya di sana. Kalau kita misalnya pakai carousel atau carousel itu apa sih gitu? Carousel itu kayak apa? Nah ini carousel itu ini apa sih namanya ya istilahnya? Ini carousel itu kalau masuk ke dunia fantasi kan ada carousel itu yang kayak kuda-kuda itu. Jadi dia bergerak gitu. Nah ini kita tinggal copy saja, jadi nanti image-nya kita masukkan di sini. Ada image 1, image 2, image 3. Nah, di mana kita mau taruh misalnya setelah Jumbotron tadi. Jadi setelah Jumbotron kita copy paste ke sini. Atau image-nya kita mau banyak, nanti kita akan tambahkan. Mohon maaf ya kalau cepat, jadi nah karena image-nya nggak ada, jadi mungkin di sini nggak bisa jalan. Oh ya sorry, karena JavaScript-nya tidak jalan. Nah, makanya di sini harus diperhatikan kalau mau online ya. Nah tadi ya, saya ulangi lagi, ini JS adalah folder JS ini, dan Bootstrap bundle min JS di sini ada. Dan coba kita jalani. Nah ini kan bisa keluar lagi. Nah ini karena nggak ada,
Nah, ini kan gerak dia, hilang tuh. Ini karena image-nya nggak ada. Image-nya nggak ada. Jadi masukkan image itu ada di source-nya di sini di mana image-nya. Mungkin kalau kita tambahkan image di sini bisa deh kita cobain deh. Bootstrap kita cari image langsung atau img, kita coba cari gambar 1, 2, 3 ini aja deh. Ini kita kasih 1, ini biar cepat 2, 3. Nah, di sini gimana source-nya? Jika source img nama filenya, kemudian 1.png. Ini juga sama, kita tinggal kopas 2, 3.png. Nah, ini dia geser. Ini terlalu besar gambarnya sih. Jadi dikecilkan ya Pak ya? Iya, nanti tinggal dikecilkan aja image-nya ini sesuai dikasih Width-nya. height-nya berapa 10 pixel, kemudian width-nya juga 10 pixel misal. Jadi kita tinggal copy paste. Nah, ini standar pengetahuan HTML ya. Width, weight. Tuh kan jalan kan karuselnya. Oh, sorry ini oh, ini 10 terlalu kecil ya. Tapi jalan itu. Anda coba 100 deh. Tuh, karuselnya jalan kan. Nanti kita bisa lihat. Ini diklik tuh. Jadi intinya bagaimana sebenarnya websitenya sudah jadi nih. Websitenya sudah jadi dengan tampilan sederhana, menarik kan? Hanya sekedar copy paste, Anda sudah bisa gitu. Nah, buttonnya juga bagus, drop down-nya juga bagus. Intinya Bootstrap itu. Jadi mungkin nanti dalam ini kita udah 1 jam dan 1 jam lebih, mungkin nanti kita lebih banyak diskusi. Jadi saya tidak sampai in detail, ini banyak sekali ya Anda yang harus coba satu-satu, tapi intinya Anda mengetahui gitu. Jadi nanti videonya coba diputar kembali atau Anda sama saja. Apa yang saya terangkan di situs 25 ini yang saya akan share ya. Saya share saja. Ini udah ada playlistnya. Anda tinggal download playlistnya, dia bikin lengkap. Namanya itu apa sih? Kalau untuk playlist, oh ya ini. Jadi playlistnya akan saya share. Oke, saya akan berikan di sini playlistnya. Kemudian untuk contoh cPanel juga, ini udah ada. Nanti Anda bisa, dia kalau Anda lihat tuh, tinggal kopas sebenarnya. Maka dalam hitungan 1 jam, bisa dibayangkan Anda bisa bikin cPanel. Jadi nggak hitungan lama gitu. Bikin cPanel ini nggak betul hitungan lama atau berbulan-bulan. Beda dengan zaman saya back then ya. Yang masih harus didesain dulu di Corel, terus di Slice lah. Zaman hari ini, kita bikin aplikasi dengan sangat cepat. Mungkin nanti saya akan demokan juga betapa juga cepat bikin programming gitu ya. Hanya hitungan 2 menit, program Anda juga bisa langsung jadi. Jadi untuk pengetahuan, jadi jangan Anda berpikir, wah susah banget ya. Tidak, ternyata untuk programmer zaman now itu tinggal make semuanya, library sudah lengkap. Nah, untuk programming mungkin sedikit ya, bukan apa untuk pengetahuan saja. Saya sudah coba di sini localhost pengetahuan. Nah, ini ada framework namanya Jackie Grid. Kalau mungkin Anda pernah belajar nanti ada ini pengetahuan aja, walaupun Anda sekedar jurusan manajemen, tapi biar punya bayangan, oh ternyata programming nggak sulit-sulit saya bayangkan gitu. Nah ini ada contohnya. Nah, ini ya.
Saya akan coba demokan. Nah, ini ada aplikasi. Misalnya ini saya contoh, saya edit. Nah, ini berubah. Nah, ini cara bikin aplikasi ini bagaimana? Ini hanya hitungan menit ya. Hitungan hanya menit. Ini hanya hitungan menit. Nanti saya akan coba di sini merubah aplikasinya. Saya bukan ke sini datanya, tapi ke tempat lain. Jadi tidak perlu Anda menjadi seorang yang pengetahuan yang detail, tapi ternyata dengan adanya sekarang sudah ada orang-orang yang mengerti gitu. Bentar, ini saya akan demokan ya, hanya demo saja. Jadi kalau Anda mau belajar, kita punya kelasnya kok. Ini demo. Oke, demo. Ini Jackie Grid, editing data. Di sini edit delete. Saya coba buka. Saya ganti ke pakai subline. Nah, ini tinggal mengganti ini saja. Jadi kalau di sini misalnya saya akan demokan sedikit. Nah, ini ada pengenalan sedikit database ya. Jadi bikin website itu atau desain UI UX atau bikin programmingnya hanya hitungan tidak melalui hitungan yang lama. Nah, ini sudah saya buka. Saya coba ganti ke tadi kan ke table bisa kita lihat di sini adalah employee. Sekarang kita ganti ke table customer. Nah, saya ganti ke table customer. Hanya cukup mengganti beberapa komponen saja, itu sudah bisa jalan gitu. Kemudian kita tampilkan hanya company name, kemudian kontak name. Saya hapus, kemudian saya refresh. Nih, sudah langsung jadi. Anda bisa insert, update, delete. Bayangkan gitu ya, hanya hitungan menit, nggak sampai 2 menit tadi. Jadi bikin program, bikin database, atau bikin aplikasi, atau mendesain UI UX-nya, tidak hitungan berhari-hari. Bahkan mungkin kalau desain icon atau gambar atau image, ya bisa, karena desainnya harus yang original ketika masuk ke dalam company atau perusahaan yang memang berbayar. Nah, ini tuh tadi sekedar pengenalan saja dunia programming PHP. Jadi agar mahasiswa berpikir, wah ternyata programming itu menyenangkan dan mudah. Hanya yang perlu dipelajari itu atau yang perlu dikuatkan adalah logika berpikir dan algoritma berpikir gitu ya. Jadi kalau mahasiswa di sananya kuat, maka untuk diberikan bahasa pemrograman apapun bisa beradaptasi dengan baik. Mungkin itu pengenalan Bootstrap. Hari ini pengenalan Bootstrap dengan segala komponennya. Nanti saya minta mahasiswa ya, melalui Bu Yuliani ya silakan dieksplor saja lebih detail. Kan nggak mungkin juga saya detailkan satu-satu. Waktunya juga cukup panjang ya. Nanti mahasiswa tinggal mengikuti. Dan video tutorial sudah diberikan dan sangat mudah, cepat, tidak seperti yang kita bayangkan, oh Bootstrap susah. Oh ternyata sesimpel itu ya, hanya kopas. Iya, hanya kopas. Betul, hanya kopas. Nah, nanti tinggal Anda memodifikasi warna, itu kan keahlian CSS saja. Atau mereka sudah memberikan in detail background color-nya sudah ada, Anda ingin ganti icon sudah ada, semua sudah ada di sini. Mungkin itu Bu Liliani sebagai pengantar. Saya membuka sesi tanya jawab mungkin bagi mahasiswa atau mahasiswa yang ingin bertanya tentang boleh terkait dengan dunia Bootstrap atau programming atau web atau dunia pekerjaan juga. Oke, saya kembalikan Bu. Oke, terima kasih Pak Yunus ya. Hari ini alhamdulillah kita dapat rezeki bisa mendapatkan knowledge langsung dari expert web desainnya. Kebetulan beliau ini memang ahlinya di bidang web desain ya, programming. Dan sekarang lagi develop project smart ya, smart ya Pak Yunus ya. Iya, smart pen Bu, tapi bahasanya sekarang Golang.
Waduh. Nah, kemarin tuh Pak Yunus tuh menawarkan juga kalau misalnya kalian berminat untuk bergabung untuk pelatihan golang ya. Jadi golang itu kalau mungkin saya sedikit jelaskan lebih ke bagaimana membuat admin panel ya, atau kemarin yang sempat dibahas back end, atau membuat tampilan untuk mendevelop di belakang layarnya Pak ya, admin panel Iya, membuat apa namanya ya, bahasa mudahnya dipahami Pak, back end, jadi kan dia di belakang layar yang membuat agar tampilan web kalian itu bisa dinikmati oleh banyak orang. Nah, ya di mungkin belakang ini tadi Bu, yang front end, nah ini back end itu ada di Golang itu ada di sini di back end. itu ada back end. Jadi front end ini yang di depan sini, front end ini lebih ke untuk tampilan yang kalian nikmati selama ini ketika membuka website ya, begitu ya Pak ya. Ya, Back end dan itu gratis Bu. Golang ini kita bekerja sama dengan Codpolitan. Kalau mungkin mahasiswa pernah buka Codpolitan, kita akan bekerja sama dengan Codpolitan dan itu materinya gratis, tutorialnya gratis, source code-nya juga gratis. Mungkin ada langsung memang nanti ada uji kompetensinya juga bisa. Tapi kalau uji kompetensi itu biaya pribadi. Tapi memang yang keluar itu jadi sifatnya jadi nasional uji komnya. Dan sangat menjual ya ketika nanti kalian ada di dunia dunia pekerjaan, sertifikasi itu sangat menjual. Jadi dari beberapa banyak mahasiswa yang hadir dan mengambil mata kuliah, saya pasti ada satu atau dua orang yang memang berminat gitu, dan jangan berkecil hati untuk yang ingin atau belum punya basic gitu ya, ternyata ngoding itu nggak terlalu sulit. Yang pertama itu adalah kemauan. Mungkin ya dari kalian ketika mau pasti akan ada jalan seperti itu. Nah, kalau misalnya ingin memperdalam ilmunya ya nanti mungkin sometime kalau misalnya saya share ke mahasiswa, kalau misalnya ada yang berminat nanti boleh kita kumpulkan ya Pak ya. Boleh. Dan kita buatkan waktu untuk mengenal bagaimana sih cara lebih detail membuat mempelajari tentang golang tersebut. Mudah-mudahan kalau misalnya ada waktu dan sudah boleh aktif di kampus bisa langsung programming offline ya Pak ya, karena kalau online suka ada trouble seperti yang kita biasa ini ya, jadi mungkin kita untuk handle langsung memperbaikinya. Nah, mungkin yang mahasiswa yang hari ini hadir mungkin ada yang mau ditanyakan. Nah, ini ternyata udah jadi langsung ya Pak ya, bikin web tampilan ini cuma berapa menit aja tadi ya, sudah dijelaskan sama Pak Yunus. Jadi intinya katanya kalau di F itu ya copy paste gitu. Jadi jangan takut juga, ternyata ngulik deh, kayak misalnya kita ini tinggal ngulik aja, dan dengan tutorial dan materi atau pengetahuan yang per detik atau kapanpun kita inginkan itu mudah didapat ya, itu bisa jadi bahan ketika kita ingin belajar sesuatu gitu. Yang penting fokus dan dilekunan cina kalau orang sudah bilang, jadi ditekuni gitu ya. Ternyata ini menghasilkan uang juga ya Pak ya. Tuh lihat, kalau misalnya kalian mau jadi web developer, jadi bisa menjual framework atau aplikasi yang udah jadi, lumayan $24, berarti sekitar 240.000 ya Pak ya. Iya, itu satu orang Bu. Kalau ada yang beli 10 orang, 100 orang. Ini juga ada yang udah sampai 300 sales terjual, 1,4 juta sales yang terjual ya. Berarti ini satu bisnis. Kalau untuk anak manajemen biasa bahas tentang bisnis ya, berarti passive income Bu. Gimana Pak? Passive income. Iya, passive income. Kalau misalnya kalian nggak mau jadi programmernya, juga tinggal cari orangnya jago di codingnya, kalian buat webnya dan tampilkan ya, bisa juga seperti itu ya Pak ya. Nah, teman saya ada di mana, tinggal di Cirebon. Dia kerjanya di rumah bikin ini Bu, bikin template, bikin plugin itu sekarang per bulan udah bisa sampai 2.000 sampai 3.000 US dollar ya. Nah, ini peluang-peluang pekerjaan yang zaman dulu tuh nggak ada, sekarang itu bisa sambil kalian duduk di rumah gitu ya, nggak perlu mandi, nggak perlu pakai berdasi dan berjas atau berkemeja gitu ya, terus pergi ke kantor ya, di rumah juga udah menghasilkan uang gitu. Ini salah satu contoh peluang yang bisa kalian rebut dan bisa ditekuni gitu ya. Nanti tinggal
kerjasama, kalaupun misalnya nggak bisa dihandle sama tangan sendiri, ya bisa kerjasama sama expert programming, dan kalian fasilitasi untuk bagian webnya. Saya udah sarankan juga ke mahasiswa untuk menekuni atau melanjutkan project yang sudah saya buat menjadi memang betul-betul web yang bisa publish dan bisa digunakan gitu. Jadi serius dari awal untuk membuat tema sama desain webnya gitu, karena nanti kan bakal di hosting tuh 1 tahun, lumayan kan, boleh sambil develop kan, mana tahu di situ barang apa 1, 2, 3 yang ingin kalian tempel untuk dijual dan ternyata bisa menghasilkan, karena web itu value-nya atau nilainya berbeda dengan ketika kita berjual dengan media sosial yang gratis lainnya, itu menjadi value. Jadi kalian kalau misalnya punya web, itu nilainya lebih tinggi, atau trusting atau kepercayaan di customer itu lebih tinggi dibanding dengan kita menggunakan e-commerce yang sudah ada. Jadi kalian bisa buka e-commerce dan juga tambahkan web meyakinkan di web yang sudah kalian buat. Karena kalian udah bisa bikin web sendiri, ya bisa difasilitasi untuk pembeliannya, tinggal nempelkan e-commerce di sana gitu. Karena kan kalau bikin web yang langsung bisa transaksi itu lumayan ya Pak ya. Iya. Ilmunya gitu, tapi mudah juga, ada yang banyak yang udah jadi gitu. Nanti itu boleh dikembangkan lagi. Yang ada yang mau ditanyakan? Boleh langsung. Silakan. Di mahasiswa yang menyimak Aji Sasongko nih, ada beberapa mahasiswa TELU juga kayaknya yang bergabung ini Pak. Arga, Ferry, Lisa, Yelvinanda, boleh bertanya. Uki, Alfi, mungkin agak kaget mungkin ya. Kecepatan mungkin, kecepatan. Skrip yang banyak agak-agak keriting gitu. Yang kemarin baru diajarin satu skrip teks-teks sederhana. Sekarang ternyata untuk membuat sesuatu yang kompleks itu butuh banyak skrip, dan kalian nggak harus ngetik satu persatu lagi seperti biasa, tapi udah langsung tinggal copy paste dan langsung jadi deh tampilan yang diinginkan. Gitu. Mungkin memang sih Bu, waktu saya pengalaman sih mahasiswa ketika ngeliat, wah ternyata saya harus hafal, misalnya mereka harus hafal, saya demo ini, oh saya harus ngetik klik tabel, terus bikin TD TR, nah itu mungkin mereka agak shock gitu, karena introduksi di awalnya, oh sulit gitu, ternyata kan ketika sudah diperkenalkan Bootstrap, sudah diperkenalkan ini, oh ternyata tidak sesulit yang dibayangkan, mungkin shock di awal rata-rata. Nah, yang kedua mungkin mahasiswa perlu ketahui juga dengan dunia sekarang sangat berubah. Sangat berubah artinya begini. Perusahaan-perusahaan besar sekarang yang ada di dunia itu rata-rata perusahaan-perusahaan besar itu punya produk yang namanya free product. Jadi semua perusahaan besar yang ada, Google, Facebook, YouTube, kok bisa besar ya? Ya karena mereka punya produk yang memang Twitter, Instagram, mereka punya produk yang gratis. Nah, jadi model bisnis digital sudah berubah, maka kita harus mengetahui bagaimana cara menghasilkan sesuatu di dunia digital. Nah, termasuk saya sendiri mungkin lebih banyak work from home juga gitu saat ini. Sehingga orang IT juga ya dengan adanya perkembangan teknologi sangat berpeluang besar gitu. Jadi banyak bidang yang bisa dieksplor lebih dalam gitu. Jadi mahasiswa jangan khawatir gitu. Ternyata programming tidak sulit atau web itu tidak sulit. Iya, betul sekali. Jadi kalau untuk awal mungkin pengenalan, tapi memang basic HTML itu sangat perlu. Jadi kalian paham kan, oh ternyata sintaks-sintaks yang ada di dalam programming itu yang kalian pelajari dasar kemarin itu gitu. Jadi minimal kalian udah tahu fungsi baris, fungsi untuk gambar kan, fungsi untuk width, array, seperti itu udah tahu gitu. Nah, tinggal dikembangkan saja. Ayo, yang mau ditanyakan tentang apapun lah ya, boleh mau tentang materi dan yang lainnya. Baru bangun kali Bu. Masih sok baru bangun pagi kali. Sri? Nggak ada nih mahasiswanya. Memulainya mungkin ya, startingnya mungkin. Arga mau tanya Arga.
Oke, Oh, nggak ada. belum ada. Ini paham atau gimana? Atau tidak paham? Belum, Bu. Saya yakin karena tadi kan saya berpikir 1,5 jam itu ngejar materi, nanti ada sesi tanya jawab. Untuk in detail, mereka saya sudah berikan link. Mungkin Ibu udah catat link-linknya tadi ya, Jadi videonya. sudah saya copy paste dan Nah, jadi di mungkin nanti tinggal ikutin saja video-video itu dan sudah sangat lengkap. Jadi makanya untuk teknikal, kadang-kadang teknikal juga kan perlu waktu. Mereka ada laptop, ada ini, mungkin dalam waktu bisa dalam waktu lain mereka praktek. Tapi at least pertemuan ini non teknikalnya yang dibanyakin. Misalnya tadi pertanyaan-pertanyaan rata-rata sih mahasiswa saya bertanya bagaimana sekarang dengan adaptasi terhadap dunia industri, skill apa aja yang dibutuhkan. Jadi mungkin walaupun Anda di dunia di manajemen, tapi tetap bidang IT harus mengerti, web itu harus mengerti, programming itu mengerti, karena hampir sebagian besar perusahaan-perusahaan sekarang sudah bergerak ke IT. Jadi mungkin mahasiswa lebih ke sana nanti ya. Apa manfaatnya programming buat saya? Tapi yang paling penting, mungkin pertanyaan sederhana waktu saya ikut seminar, jadi pembicara seminar di Telyu, mereka menanyakan sama saya, Pak, bagaimana cara memotivasi diri untuk bisa belajar? Terus saya bilang ke mahasiswa, ke yang hadir, justru itu pertanyaan paling sulit dijawab, saya bilang. Kenapa? Karena pada dasarnya pertanyaan itu tidak lebih mencari keinginan kita itu apa. Kalau kita mengetahui keinginan kita dan kelebihan dan kekurangan kita, maka kita akan menemukan motivasinya. Jadi langkah pertama mahasiswa, kalau ingin menekuni satu bidang, temukan dulu passionnya benar nggak di sana. Karena kalau nggak passion di sana, maka akan terbawa arus. Artinya dia eh, ibaratnya kalau kata Steve Jobs sih, if you don't know where you going, any road will take you there. Artinya kalau kita nggak tahu mau kemana ya, kita akan sampai di mana kita sendiri tidak tahu. Artinya kita pertama yang harus dijawab adalah mengenali diri sendiri, apa yang kita inginkan, dan benar nggak ini jurusan saya, dan benar nggak ini pilihan saya. Itu pertama yang harus dijawab untuk seorang mahasiswa. Jadi untuk seorang mahasiswa, apa arahnya harus diketahui dari sekarang, karena akan berbeda ketika dia sudah mengetahui. Kalau belum itu ibaratnya belajar ini oke, nggak apa-apa, explore. Belajar ini oke, belajar ini oke. Nanti suatu saat mahasiswa akan menemukan di mana dia harus berpijak. Mungkin gitu Bu, pengalaman saya sih. Karena saya sendiri memutuskan untuk di dunia programming itu tidak mudah. Artinya perjalanan yang cukup panjang, akhirnya saya memutuskan usia 33 yang sudah cukup. Ini bidang IT lah yang saya mau tekuni sampai saat ini. Oke. Memang mencari jati diri itu tidak mudah ya Pak ya. Iya. Ya, jadi di awal-awal kalian harus eksplor. Nah, yang bisa digarisbawahi, passion kalian itu harus kalian sadari. Jadi kalian harus tahu passion kalian itu ada di mana. Ketika sudah dapat, oh ternyata saya tuh hobi atau sukanya tuh daerah sini gitu kan. Nah, itu boleh ditekuni sehingga aral merintang ujian dan segala macam itu kalau kita udah seneng itu nggak kerasa gitu kan ya. Nomor satunya kalian harus mencari dulu passion kalian tuh ada di mana gitu. Kalau misalnya terlalu banyak passionnya difokuskan salah satu, karena kalau nggak fokus salah satu itu biasanya kurang berhasil gitu. Tapi itu butuh waktu ya. Awal-awal oleh eksplor banyak semua bidang yang kalian pasti akan mengerucut ke arah yang lebih dominan dan lebih sering kalian kerjakan. Nah, nanti itu akan jadi peluang yang bisa kalian gali dan bisa kalian jadikan salah satu pilihan ya untuk kalian untuk fokus. Oh iya, saya mau ada di area ini. Apakah saya mau ada di menjadi pekerja atau misalnya mau jadi bisnis atau mau buka usaha gitu ya, itu kembali kepada kalian menjadi owner atau misalnya ternyata dari manajemen ternyata saya suka ranah IT gitu ya. Kenapa saya dulu nggak ngambil IT ya? Ternyata ada angin segar juga. Pak Yunus juga awalnya ternyata manajemen ya, Pak Yunus ya. Iya Bu.
Ternyata ITB kalau misalnya boleh buka sampai sekarang kebijakannya bisa ya Pak ya? Jadi dari jasa sosial mereka nerima untuk informatika S2-nya. Oh, alhamdulillah kalau nanti kalian mau mau lanjut ke IT, ternyata saya suka di IT nih gitu ya. Silakan mungkin dilanjut untuk studi S2-nya di IT. Nah, nanti mungkin bisa dialihkan kemampuan kalian di IT gitu. Jadi Oh iya, betul. Satu lagi Bu, yang perbedaannya di dunia IT, mungkin mahasiswa perlu ketahui juga ketika saya buka di Jobstreet itu, rata-rata Jobstreet misalnya, itu untuk dunia IT atau programming jarang nanyakan ijazah Bu. Jadi salah satu termnya itu requirement-nya bisa PHP, bisa Golang, bisa JavaScript, bisa eh, Flutter atau React.js atau mobile Android, Java. Terakhir saya lihat itu hampir jarang saya temukan bachelor degree, associate degree, jarang dia nanya. Jadi mereka lebih mengutamakan skill. Jadi mereka nggak melihat itu perusahaan-perusahaan startup yang ada di Jakarta maupun Surabaya, Bandung, Jogja itu yang memang di Indonesia yang cukup Bandung, nomor 1 Jakarta, 2 Bandung, Surabaya sama Jogja itu rata-rata tempatnya developer ya. Nah saya lihat itu mereka buka open itu jarang menanyakan apa bachelor degree, associate degree, yang penting bisa. Nah itu perbedaannya di pergeserannya di dunia. Kecuali kalau nggak tahu ya, kalau dunia pendidikan ya harus mengharuskan. Tapi kalau untuk dunia IT, ya tapi alangkah lebih baiknya ketika dia juga ahli di bidang programming didukung dengan ijazah. Tapi kalaupun tidak ada ijazah, ternyata juga masih memungkinkan dia untuk bekerja. Tuh. Dan sekarang kan udah zaman kampus merdeka itu Pak. Jadi kampus merdeka itu jadi skill kita itu bisa dikonversi ke nilai gitu. Betul. Nah, ya karena apa ya tadi yang disebutkan oleh Pak Yunus tadi, karena sudah berubah gitu ya peradaban kita ini, yang kalau dulu kita betul-betul textbook gitu kan ya, materi, ijazah. Kalau sekarang udah punya skill itu sudah bisa menjual, dan skill itu nanti boleh namanya certified ya Pak ya, disesuaikan dengan ijazah. Jadi certified itu pengganti ijazah. Jadi kalau kalian punya keahlian apapun, kalian lakukan certified itu setara dengan ijazah misalnya D3 atau S1. Nah, itu sudah mulai ke arah sana. Jadi silakan kalian cari certified. Nah, dan memang IT itu bisa mencakup keseluruhan bidang ya Pak ya. Jadi memang agak serakah ya IT ini, karena hampir semua bidang sekarang sudah mulai dikuasai oleh IT, sehingga mau tidak mau kalian yang orang non IT ya harus bisa beradaptasi dengan IT gitu kan, karena mau tidak mau kita harus bisa memahami aplikasi-aplikasi ya Pak ya, yang semua udah di berbasis IT. Jadi semua apa yang kita kerjakan semua pakai aplikasi. Jadi mau tidak mau, dan kalau sekarang kalian belajar tentang web dan programmingnya ya, dan kalian sedikit memahami lah ya tentang. Jadi juga sekarang memang salah satu bidang yang ketika COVID ini IT tetap open requirement. Open jobs, open application, jadi banyak perusahaan nggak berhenti katanya, nggak bisa tidur. Iya, artinya gini Bu, kayak kemarin saya Smartfren itu sampai buka lowongan pegawai itu banyak sekarang di Smartfren, yang Golang developer, full stack developer, Android developer. Jadi walaupun dengan keadaan COVID mereka juga membutuhkan banyak pegawai. Betul sekali. Jadi kalau ngobrol sama anak-anak IT, mereka semakin tidak bisa tidur semakin COVID, karena pekerjaannya semakin overload katanya. Betul. Kasihan anak-anak itu kalau ngobrol, wah jangankan gitu, kita aja yang hanya pengguna IT sampai nggak bisa tidur ya, pekerjaan jadi lebih banyak. Kalian juga yang mahasiswa pasti merasa, aduh ternyata belajar online, belajar daring itu lebih banyak ternyata tugasnya daripada kita kuliah biasa ya. Saya rasa mungkin itu menjadi satu yang mungkin berikutnya harus dipetakan lagi, disesuaikan lagi, karena ternyata tidak bisa kita implement pembelajaran yang biasa kita pelajari yang offline itu diterapkan di online. Jadi itu termasuk RPS sama kurikulumnya itu harus digodok lagi kalau memang kita mau full
online. Karena kalau kita terapkan yang offline itu dimasukkan ke online, kasihan akan keteteran. Betul. Jadi memang output dan inputnya harus digodok lagi. Tapi karena ini baru mulai perubahan untuk pendidikan kita, jadi ya pelan-pelan nanti kita benahi sama-sama. Semoga jadi PR sama-sama juga. Gitu. Jadi kalian sebagai apa ya namanya pionir ya, pionir mahasiswa yang mendapat pendidikan secara online ini bisa jadi nanti bahan evaluasi untuk kita ke depan di dunia pendidikan. Ya, yang lain ada yang menanyakan tentang job nih Pak Yunus banyak buka lowongan. Nah nanti kalau misalnya Bu, tapi saya nggak punya keahlian, nanti Pak Yunus ajarin loh, segitu baiknya Pak Yunus ini. Diajarin dulu kalian, nanti diajarin, nanti dibawa ikut ke proyeknya gitu ya. Nah, nanti ya mungkin kayak internship gitu, magang ya Pak ya. Nanti baru kalau misalnya emang layak, nanti boleh diajukan sama Pak Yunus. Gitu. Jadi silakan. Oke, Aji nih kayaknya nih. Ada lowongan banyak Aji, langsung ke Pak Yunus. Aji ini mahasiswa TELU ya. Yang saya invite juga anak-anak untuk bisa bergabung. Jadi kalau mau Aji boleh di-share ya, masuk anak-anak yang Widya Tama yang berminat belajar programming lebih lanjut, Pak Yunus ini open sekali gitu, menyediakan waktu asal kaliannya betul-betul serius ya ingin mendapatkan ilmu. Nah, itu Pak Yunus sudah langsung kasih email, silakan yang mau langsung berminat ya bisa langsung nanti email Pak Yunus atau boleh langsung lewat ke saya, nanti saya salurkan atau dituliskan ke Pak Yunus. Jadi yang lagi itu golang developer Bu, jadi mungkin kalau memang ini golangnya harus dikuatin dulu, dan materinya saya bisa share gratis, source code-nya juga sudah ada di online. Kita udah bekerja sama dengan Decoding tadi, Codepolitan. Kayaknya mungkin boleh buka kelas mungkin untuk review introduction-nya aja Pak ya. Jadi boleh. Agar mahasiswa nanti bisa lebih paham maksudnya golang itu seperti apa gitu. Mungkin kalau anak IF lebih memahami ya. Yang anak manajemen saya buka kalau misalnya ingin bergabung silahkan. Gitu. Karena tidak menutup kemungkinan kalian bisa mempelajari multidisiplin ilmu ya selain yang biasa kalian gunakan itu kalau di-combine hasilnya sangat luar biasa. Betul. Jadi manajemen ditambah dengan IT itu pasti akan luar biasa. Tapi memang butuh passion juga. Ada yang memang kalau memang passion yang nggak di sana ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya ada yang tertarik, dan ada aja sih sebenarnya itu mereka yang tertarik ingin mempelajari ilmu IT gitu ya, itu boleh. Itu saya udah share untuk source code-nya, namanya Madrasah Digital itu punya Codepolitan. Untuk PDF-nya ada di Untuk PDF-nya ada di sana juga nanti. PDF untuk golang, Pak? Iya. Oke, jadi atau nanti bisa japri ke saya berikan gratis. Free. Oke, kalau begitu nanti boleh kita ini. Yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Masih ada waktu ya? Kita mungkin 5 menit sampai 10 menit lagi ya, Pak ya? Iya. Masih ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Dan untuk yang kelas manajemen ya, mungkin nanti tugas besarnya yaitu membuat web berkelompok, dan diharapkan setiap kelompok itu punya tema yang berbeda, dan harapan saya fokus di setiap tema. Jadi kalau misalnya untuk travel, untuk e-commerce gitu, untuk sport gitu. Nah harapannya dibuat nama domainnya dan nanti outputnya sampai hosting ya. Jadi website kalian itu sampai bisa dilihat oleh dunia maya atau semua orang yang mengakses internet. Itu minimal berapa page, Bu? Kalau berkelompok itu ya banyak, tapi ya minimal satu orang mengerjain 1 page. Mungkin page itu bisa di scroll ke bawah kan, Pak ya? Enggak, ya kalau satu file itu bisa 1 HTML. Kalau misalnya buka ke list produk, berarti kan HTML berbeda. Oh gitu. Oke.
Jadi nanti kalau misalnya seperti itu nanti boleh saya tambah dikasih untuk prasyarat aja ya. Per kelompok itu harus minimum kalau 3 orang berarti 3 page. Iya dong. Minimum 3 page berarti minimum. Jadi setiap orang mengerjakan 1 page gitu. Jadi 1 page itu kayak tadi yang Pak Yunus bilang, kalau misalnya kita punya satu menu, ya menunya itu diklik 1 page itu ya punya siapa gitu ya Pak ya. Iya betul. Produk misalnya siapa yang ini. Gitu. Jadi silahkan nanti ditelusuri lagi. Ada asisten saya juga nanti yang bantu untuk hosting ya. Jadi nanti boleh langsung tanya-tanya ketika di grup ada yang mau ditanya. Masih ada yang tanyakan lagi nggak semuanya ini? Alhamdulillah. Paham kayaknya Bu. Paham atau nggak apa-apa nanti untuk lebih lanjutnya kalau misalnya masih diperlukan kita nanti bisa tatap muka lagi ya. Mudah-mudahan dengan yang sedikit ini kalian bisa explore dan bisa mulai mengerjakan untuk tugas besarnya pengganti nilai UAS seperti itu. Dan nanti di minggu ke-14-15 itu kita udah mulai present. Nanti kita bahas lebih lanjut untuk sesi presentasinya. Jadi satu kali pertemuan itu bisa 4 kelompok untuk dipresentasikan. Jadi kita punya 2 minggu untuk presentasikan setiap kelompok. Mungkin untuk yang informasi sebelumnya lagi boleh kita lanjutkan nanti di GWA. Ya. Ada yang bertanya lagi nggak? Nih Pak Yunus sudah ngasih nomor telepon, boleh kalian save ya. Oh, baik banget ya ini sharing ilmu. Jadi ya kalau menurut saya kalau sedikit sharing ya, kalau kita banyak sharing itu memang banyak juga yang kita dapat. Jadi sebenarnya apa yang kita beri itu yang kita dapat ya Pak Yunus ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat Facebook free, Google free gitu kan, semua itu kan free ya Pak ya awalnya ya. Tapi ternyata YouTube free, bener nggak? Tapi di luar dari apa yang sudah mereka berikan, mereka ternyata dapat banyak sekali gitu ya dari sampingan-sampingannya yang tanpa disadari dan mungkin awalnya tidak disadari, gitu. Tapi ternyata jadi buah yang bisa dipetik dari apa yang sudah kita tanam. Jadi itu boleh kalian adopsi gitu ya. Jadi banyak kita memberi ya itu akan banyak yang kita dapat. Jadi usahakan bisa ikhlas berbagi apapun gitu ya, ilmu apapun, perkataan yang baik itu juga menjadi salah satu yang bisa jadi ladang amal kita. Jadi nggak harus ngasih uang aja gitu ya, tapi hal-hal yang lain yang bisa bermanfaat itu juga jadi ladang juga buat kalian. Tidak ada lagi yang mau ditanyakan nih dari kelasnya? Kayaknya kelasnya pagi-pagi nih semuanya. Semua kameranya saya mau screenshot untuk attendance kehadiran di akhir. Apakah masih hidup? Bangun semua atau enggak? Ya mau dibuka tuh. Saya minta dibuka kameranya. Saya mau ambil dulu screenshot izin. Aduh, ini ada Aji nih. Aji udah siap nih, kayaknya gabung nih Pak. Masuk Aji ya. Nih, Oki, pusing nggak Oki? Barusan? Gimana Oki? Lumayan. Kenalan ya. Leo Finanda, gimana ya, dia? Bu. Lumayan, Bu. Lumayan. Ekspor lagi ya. Bu. Nggak apa-apa. Santai. Nanti ada versi yang lebih singkat lagi. Nanti ada sesi berikutnya. Kita sama-sama. Oke. Siapa lagi nih? Akbar. Dani. Gimana, Dan? Rena. Pusing gak, Ren? Lumayan, masih bingung. Langsung kaget semua dikasih source code-nya. Tapi kalau udah terbiasa sama seperti kalian ngerjain tugas apa tuh? Tabel apa tuh kalau perhitungan masukan keluaran namanya? Ya lupa. Kan stok juga awal-awal ya. Benar nggak? Nominal. Ya lama-kelamaan kan udah tahu. Terus kesulitannya ada sebelah sini. Ternyata cara ngapain semua ilmu seperti itu. Pasti awal-awal kita kaget, tapi kalau sudah terbiasa kita dalami itu akan menjadi lebih mudah lagi. Oke, saya izin screenshot ya untuk keadaan hari ini. Terima kasih atensinya untuk kehadiran hari ini. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat. Jazakallahu khairan katsiran ya buat
Bapak Yunus atas waktunya hari ini udah mau berbagi dengan kita yang minim sekali tentang ilmu webnya. Semoga mendapatkan ladang pahala ya dan amal jariah buat Pak Yunus dan semuanya. Mungkin saya izin akhiri perkuliahan hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bu, nanti sore jam berapa, Bu?